Mohon maaf, tidak usah dipersoalkan. Bukan masalah Ke masing-masing fraksi aja. maupun elektronik. 8 fraksi DPRD Maluku Tengah menerima LPJ APBD 2025, namun fraksi PKB memberi catatan serius soal pengelolaan keuangan daerah. Dari APBD senilai 1,73 triliun rupiah, realisasi belanja mencapai 88,72%, sementara serapan belanja modal hanya 39,77% dan menyisakan 113,35 miliar rupiah. PKB menilai rendahnya serapan belanja modal menunjukkan lemahnya perencanaan pembangunan meski laporan keuangan Pemkab Maluku Tengah meraih opini WTP. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Ambon, Silmi Sirati Swailo. Selamat siang rekan Silmi, silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang rekan Siska, dengan saya jurnalis Tribun Ambon Silmi Sirati melaporkan langsung dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, di mana pada Rabu 12 Agustus 2026 malam kemarin telah dilaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap pelaksanaan dan nota perhitungan APBD tahun anggaran 2025 Kabupaten Maluku Tengah, yang mana rapat paripurna ini dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, kemudian dihadiri pula oleh jajaran anggota DPRD Maluku Tengah serta pimpinan DPRD Maluku Tengah, dan juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah. Dan rekan Siska juga Tribuners dari dinamika yang berkembang dalam rapat paripurna, di mana 8 fraksi DPRD Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan pertanggungjawaban Bupati terhadap APBD tahun anggaran 2025. 8 fraksi tersebut yakni fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi PDI Perjuangan, kemudian fraksi PKB, ada pula fraksi gabungan PAN P3 Nasdem, kemudian fraksi gabungan Hanura Perindo dan PSI, kemudian ada juga dari fraksi Demokrat, yang mana ke-8 fraksi ini menerima LPJ APBD Bupati tahun anggaran 2025. Berbeda dari 7 fraksi lainnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memberikan catatan. Mereka menerima namun dengan catatan yang begitu kritis kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Salah satu sorotan utama yakni belanja modal yang dinilai persentasenya cukup kecil, yakni 39%, yang mana menyisakan 133 miliar yang tidak digunakan pada mata anggaran tahun 2025, yang mana menurut fraksi PKB hal ini cukup disayangkan lantaran banyak sekali pembangunan di daerah di Kabupaten Maluku Tengah yang masih minim dari perhatian, semisal wilayah-wilayah di daerah pegunungan, daerah kepulauan maupun daerah pesisir lainnya yang belum tersentuh dengan pembangunan, sehingga dengan sisa anggaran dari belanja modal atau belanja pembangunan fisik ini yang tersisa, fraksi PKB menilai tidak maksimal dalam perencanaan dan juga pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah. Selain itu, rekan Siska dan juga Tribuner, selain menyoroti belanja modal yang memiliki persentase cukup kecil, fraksi PKB juga menyoroti sejumlah komponen dalam Pagu APBD 2025, antara lain pengembalian dana alokasi fisik senilai 22 miliar ke kas negara yang dinilai menjadi salah satu kebocoran dan juga kurang optimalnya dalam perencanaan dan pelaksanaan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Fraksi PKB juga menyoroti bagaimana pendapatan asli daerah atau PAD yang kurang maksimal dari target yang ditetapkan. Kemudian ada pos-pos retribusi atau pajak daerah yang kurang dioptimalkan oleh perangkat daerah terkait atau OPD pelaksana teknis. Selain itu, fraksi PKB juga menilai adanya atau perlu dilakukan evaluasi pada pos perjalanan dinas di beberapa organisasi perangkat daerah yang dinilai masih tidak sesuai.
Selain itu, rekan Siska dan juga Tribuner, sebagai informasi bahwa rapat paripurna yang digelar kali ini merupakan rapat paripurna kedua dalam hal penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap LPJ APBD Bupati tahun anggaran 2025, yang mana rapat paripurna pertama sempat digelar pada awal Agustus 2026 ini, namun diskorsing hingga baru bisa dilaksanakan pada Rabu 12 Agustus 2026 ini. Diskorsingnya rapat sebelumnya diakibatkan oleh ketidakhadiran Bupati Maluku Tengah dan juga jajaran pimpinan daerah seperti Wakil Bupati juga Sekretaris Daerah Maluku Tengah. Namun dalam pantauan kami memang rapat yang berlangsung pada Rabu 12 Agustus malam tadi berjalan lancar dan juga penandatanganan laporan pelaksanaan dan nota perhitungan APBD tahun anggaran 2025 Kabupaten Maluku Tengah berhasil ditandatangani oleh pimpinan daerah, dalam hal ini pimpinan DPRD Maluku Tengah dan juga Bupati Maluku Tengah. Demikian Siska laporan dari Kota Masohi Maluku Tengah. Kembali ke rekan Siska di studio. Kita beri aplaus kepada fraksi. Jadi Pak Mus, saya mohon maaf tidak usah dipersoalkan. Bukan masalah Nanti ke masing-masing fraksi aja, itu kewenangan fraksi. Tata tertib tidak mengatur demikian. Karena itu yang terhormat Bapak Ibu saudara-saudari anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, daerah Kabupaten Maluku Tengah, yang kami hormati maupun elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua di gedung yang terhormat ini dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional rapat paripurna ke-12 DPRD Kabupaten Maluku Tengah dengan agenda penyampaian nominasi pimpinan daerah Kabupaten Maluku Tengah. Yang kami hormati Saudara Sekretaris di tahun anggaran 2025 untuk disetujui membacakan laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Saya minta itu dibacakan di mimbar resmi di atas lah. Ini bukan kita diskusi di kelas lalu dibacakan di atas meja kayak begini. Masuk pimpinan. Bukan masalah.